Jangan cuma solid, jangan cuma Cak kepakaman. ya. Iya. Jika jelek ya bisa diperbaiki, jika gagal bisa dicoba lagi gitu. Jadi terus aja mencoba karena semua butuh proses untuk menjadi lebih baik. Halo semuanya, Latif di sini dan kembali lagi di podcast Bebaskom Begesa bareng Himakom. Ulang. Jadi biar kita menjaga kekompakan, kita ulang. Kalau aku ngomong Bebaskom, kalian jawab Begesa bareng Himakom ya. Dengan wajah yang ceria dan dengan semangat yang meronta-ronta. Selamat datang di Bebaskom Begesa bareng Himakom. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Bisa dilihat di sini ya teman-teman. Wajah mereka yang ceria sekali tampaknya ya. Jadi mereka ini adalah para koordinator yang ada di divisi Himakom ya. Mereka ini penanggung jawab divisi-divisi yang ada di Himakom. Jadi divisi di Himakom itu terdiri dari 4 divisi dan 1 bidang, yaitu divisi broadcasting, kemudian fotografi, jurnalistik, humas, dan bidang kesekretariatan. Nah, koordinatornya itu ialah mereka-mereka ini. Mungkin langsung aja kita kenalan dari pojok kanan. Ada siapa di sana? Hai semuanya, Hai. nama gue Muhammad Iqbal. Ya, Mungkin lebih dikenal dengan panggilan Cabal ya. ya Gue Cabal. dari divisi fotografi. Mungkin itu aja. Oke, itu aja ya. Bung Cabal dari divisi fotografi ya. Koordinator fotografi. Selanjutnya nih, jilbab merah. Ada siapa? Hai semua, nama aku Sonia Aditya, aku dari divisi Humas. Tiara. So imut. Selanjutnya, jilbab pink. Ada siapa? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mauladina Arisani dari Iya, Koordinator Bidang Sekretariatan. koordinator bidang kesekretariatan. Oke, selanjutnya nih, Genji. Wih, Genji. Genji. Halo guys, Halo. nama saya Raiful Iqbal, saya dari divisi jurnalistik. Iya, divisi jurnalistik. Selanjutnya nih, terakhir. Perkenalkan, nama saya Diki Rianto, koordinator divisi broadcasting. Mungkin itu saja. Oke, itu aja ya. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab di masing-masing divisi yang ada di Himakom ya. Jadi gini, mungkin teman-teman yang nonton belum begitu mengerti, belum begitu tahu tentang apa sih itu ilmu komunikasi. Banyak yang ngira kalau ilmu komunikasi itu cuman belajar ngomong ya. Padahal kita juga udah bisa ngomong ya, nggak perlu belajar lagi. Jadi padahal di ilmu komunikasi itu kita mempelajari banyak hal seperti jurnalistik ya kan, broadcasting, public relation, terus advertising dan masih banyak lagi. Dan di Himakom sendiri itu juga terbagi lagi menjadi 4 divisi, yaitu broadcasting, jurnalistik, humas dan fotografi. Nah, jadi gini, kemarin ada yang nanya sama aku tentang isi di Himakom. Apa sih isi di Himakom itu ada apa, Be? Nah, mungkin bisa dijelasin dari para koordinatornya, dijelasin apa sih itu broadcasting, apa itu jurnalistik, humas, fotografi dan kesekretariatan. Siapa nih yang mau mulai duluan? Dari jilbab merah deh. Yang dari tadi senyum-senyum. Sonia dari divisi humas. Humas itu apa sih? Oke, baik ya. Kalau ditanya tentang Humas, kayaknya udah orang pada tahu juga ya. Iya. Humas itu artinya hubungan masyarakat. Iya. Tapi kalau untuk di Himakom, divisi Humas ini fokusnya banyak, bukan cuma gimana cara kita menjalin hubungan yang baik, internal maupun eksternal. Tapi di divisi Humas ini dikhususkan gimana cara anak komunikasi, bukan cuma bisa ngomong doang, apalagi ngebacot ya. Iya. Tapi gimana cara kita mengaplikasikannya di depan umum. Oke. Jadi gimana caranya kita belajar public speaking dan itu berani nih ngomong depan umum, karena kan biasanya orang itu cuma berani bilangnya kalau di belakang layar doang. Oke. Kalau di depan umum Nggak gibah ya? kayaknya iya, Ngomong di gibah belakang itu orang ya? udah nomor 1 banget ya kan. Tapi kalau ngomong di depan umum atau depan orang langsung kayaknya banyak yang gugup dan Iya, juga benar, pasti benar, ngerasa nervous sih. Iya benar. Jadi di divisi humas ini anak-anaknya semua itu anak-anak luar biasa karena Iya. mereka udah dilatih banget ya gimana Iya. cara yang ngomong, bukan cuman gibah doang, Iya. tapi gimana cara yang ngomong yang baik di depan umum kayak gitu sih Tip. Iya, oke. Terus apa lagi nih? Kayaknya cukup ya. Udah, jadi intinya humas ini adalah sebenarnya humas ini berperan penting ya di dalam sebuah organisasi atau perusahaan
Betul. Karena humas ini tugasnya menjembatani. Menjembatani. Bener gak sih? Benar. Menjembatani antara organisasi dengan pihak-pihak yang lain ya. Jadi yang namanya hubungan masyarakat, jadi berhubungan dengan masyarakat ya. Oke, selanjutnya dari yang mana ini? Oke, jurnalistik aja dulu nih. Dari Genji. Gimana nih Genji? Jangan Genji dong. Apa? Ya udah jangan Genji. Rian Demasif. Oke, Rian Demasif. Jadi mungkin kalau ditanya soal jurnalistik kan itu jurnalistik. Berarti ada jurnal dan listik. Nah, jadi kalau jurnal itu di setiap hidup itu pasti ada jurnal di hari kita. Iya. Seperti kita catatan hidup kita kan, jadi itu namanya jurnal. Nah, sedangkan dan jurnalistik itu seperti mengumpulkan berita. Ini apa tuh? Untuk membuat suatu berita, mengumpulkan dan sampai mengumpulkan ke data berita ya. Bukan data yang ini yang fakta yang gitu. Iya, jadi jangan hoax ya. Iya, kalau jurnalistik kalau harus berita yang faktual. Oke, Iya, faktual benar. ya. Kalau tidak Harus faktual, akurat ya. Iya, karena itu untuk Hah? apa ya? Untuk apa? Untuk menjadi suatu orang jurnalis itu menjadi ada value-nya gitu. Oke, bener banget. Tepuk tangan dulu buat anak jurnalistik. Jadi kan kalau Iya. kita menyebarkan berita hoax, Iya, nah itu iya. Jadi mencoreng nama jurnalistik ya. betul. Jadi jurnalistik itu sendiri sudah mempunyai kode etik sendiri bahwasannya harus membagikan berita-berita yang faktual ya. Jangan sampai membagikan berita yang hoax. Karena kan sekarang musim-musimnya berita hoax. Iya, Kan? banyak. Jadi harus dihindari banget. Terus juga kan banyak nih orang-orang yang berpikiran bahwa jurnalistik itu cuman bikin koran ya kan? Bikin koran terus nulis-nulis berita. Apakah cuman gitu aja gitu? Apakah itu reportase atau apa sih? Reporter itu termasuk jurnalistik bukan? Iya, termasuk jurnalistik. Termasuk ya? Yang jurnalis itu kerjaannya itu menulis artikel. Iya. Menulis artikel, ini wawancara, interview. Oke. Wah, ini apa tuh? Seperti meliput berita ke jalan, turun ke jalan langsung gitu, meliput berita yang sedang terjadi di jalanan dan lain-lain gitu. Oke, jadi anak jurnalistik ini harus aktif ya, harus peka, harus melihat kejadian-kejadian ya. Harus berani karena kita langsung terjun ke lapangan. Oke, kalau dan sama orang yang tidak dikenal kan langsung. Nah, jadi langsung terjun, interaksinya harus iya benar. bagus sama orang. Oke. Iya. Harus punya ini ya, aura untuk ini ya. Positif. Iya, aura positif ya, benar ya. Harus ada positif vibes. Iya. Jadi kalau misalnya ada demo, bahkan demo besar-besaran, anak jurnalistik harus aktif ya. Harus aktif. Mencari berita ya. Walaupun memasuki karena suatu berita itu suatu yang untuk menghasilkan uang atau Oke. Jadi tujuannya uang ya, balik lagi ke uang ya. Ya karena kan kita manusia juga perlu uang karena ya. kerja keras itu akan membuahkan hasil. Oke, ini adalah penjelasan jurnalistik dari koordinator jurnalistik Himakom STC. Selanjutnya nih dari Bung Diki sebagai anak broadcasting dari Himakom STC. Ini penjelasan tentang divisi broadcast. Iya. Kalau di sini kalau secara ilmiah, broadcasting Ilmiah. itu ilmiah. Iya, ilmiah. Itu memiliki artian siaran secara langsung. Oke. Dari siaran ini ditaruh tadi di satelit, dan di satelit baru disebarluaskan. Oke. Itu menurut ilmiah. Nah, ini menurut pendapat gue. Oke. Ini menurut pendapat gue. Iya. Kalau bagi gue ini broadcasting itu sebagai wadah atau tempat bagi anak-anak yang menyukai dunia film. Di broadcasting kita bisa bedah film. Di film itu juga ada berbagai jenis genre, tidak cuma satu atau dua. Kadang dalam satu film itu digabung beberapa genre. Untuk kawan-kawan baru nih, kalau ingin terjun di dunia broadcasting janganlah takut, harus berani. Kalau di tadi kata siapa namanya Bang Demasif, Bang Genji. kata tadi Iya. dari jurnalistik perlu cuan. Kalau untuk di broadcasting juga bisa menghasilkan cuan. Cuan ya, menghasilkan cuan. Itu. Oke, iya. Itu juga bisa menghasilkan. Kalau punya hobi bikin sinematik, itu juga bisa menghasilkan uang. Iya benar-benar. Karena kan zaman sekarang banyak editor-editor yang menghasilkan banyak uang. Bahkan bayarannya pun juga
nggak main-main ya. Tinggi. Iya benar. Jadi kalau untuk kawan-kawan sekarang nih jangan langsungkan, ayolah gabung di Divisi Broadcasting. Iya. Mungkin itu aja sih. Apalagi juga ngedit itu udah mudah ya, karena dari HP pun bisa ngedit video zaman ya. sekarang semakin canggih. Iya benar. Jadi anak broadcasting ini harus dituntut kreatif, benar ya? Bener, harus kreatif gitu. Iya harus kreatif dan mencari inovasi baru. Karena jangan sampai ketinggalan zaman. Bener. Ya kan, kalau ketinggalan zaman ya nggak laku. Ya, Bener ya? anak broadcasting itu harus juga bisa menyesuaikan dengan zaman. Oh iya benar. Jadi jangan norak jangan gaptek ya, bener ya? Iya. Jangan sampai ketinggalan zaman, jangan sampai kudet ya. Harus update terus ya. Harus itu. Oke, mantap banget. Ini siaran radio itu termasuk broadcasting nggak? Oh, kalau untuk penyiaran itu juga termasuk broadcasting. Iya. Wak. Gini, kalau di dunia broadcasting tuh dia juga bisa liputan berita itu juga termasuk dalam bidang broadcasting. Iya. Oh. Kalau untuk siaran, apapun itu yang disiarkan itu bisa termasuk dalam bidang broadcasting. Seperti MC, itu juga broadcasting. Kita wawancara itu juga broadcasting. Di radio itu broadcasting. Di broadcasting itu tuh hampir mencakup keseluruhan lah. Oke. Keseluruhan apapun yang itu yang direkam, apapun itu yang yang dilihat, apa itu yang didengar, itu juga bisa jadi termasuk broadcasting. Oke. Jadi apapun yang disalurkan ya, itu pengertian dari broadcasting ya. Iya. Menurut saya sendiri itu. Oke, menurut divisi pribadi ya. Definisi pribadi ya. Oke, selanjutnya nih, langsung kita oper ke ujung. Yang dari tadi diam aja. Kita ajak ngobrol dulu. Anak fotografi, Cabal Alfargani. Wow. Konten kreator, Instagramer, selebgram. Apalagi itu sebutannya? TikTokers, YouTubers. Sebut aja semuanya. Gimana jadi, Bung Cabal? apa nih? Pengertian, apa sih fotografi itu? Kalau sebenarnya kalau mau bahas apa sih fotografi itu, mungkin nanti di kelas di perkuliahan juga bakal dibahas. Jadi di sini Sebenarnya dibahas sedikit. mungkin di sini yang bakal gue bahas sih tentang apa tuh fungsi divisi fotografi yang ada di Himakom gitu. Oke, boleh. Jadi kalau divisi fotografi di Himakom itu mungkin lebih memperlihatkan atau melatih beberapa anggota untuk mengelola apa tuh tentang Foto. desain dan seni fotografinya. Oh, jadi nggak cuma moto-moto aja ya? Iya. Nggak Jadi cuma moto basing-basing ya? ya walaupun sekedar moto tapi istilahnya ada cara-cara yang membuat mereka lebih Iya. menarik perhatian dari foto orang lain gitu. Mungkin bisa diulang? Jadi di divisi ini juga mengajarkan bukan hanya tentang bagaimana kalian memfoto, tapi juga bagaimana kalian melakukan editing foto, desain grafis, dan bagaimana kalian membuat daya tarik visual dari fotografi tersebut. Jadi gak hanya sekedar moto, kita juga harus belajar apa sih arti dari sebuah foto ya. Iya. Karena kan juga foto itu bukan cuma sebuah foto. Foto itu harus punya makna tersendiri ya dari sang pemotret, bener ya? Kalau menurut aku pribadi sih setiap orang punya ciri khas masing-masing ya. Iya. Jadi setiap foto itu mempunyai makna tersendiri walaupun tidak hasil foto tersebut tidak bisa diartikan atau dipahami oleh orang lain, minimal bisa dimengerti oleh diri sendiri gitu. Oke, iya. Yang penting kita sendiri bisa ngerti ya. Ya. Jangan sampai nggak ada yang ngerti itu artinya foto apa ya. Iya, benar-benar. Oke, terus apa lagi nih? Apalagi ya? Pokoknya kalau di divisi fotografi ini kalau ada saran pribadi dari gue sebagai divisi fotografi gitu. Iya. Kalian di Himakom gak wajib punya kamera digital, Iya. tapi kalian wajib bisa kamera digital. Jadi yang kita latih di sini skillnya bukan bagaimana kalian memiliki kamera tersebut, tapi Iya, bagaimana benar. kalian mengelola kamera tersebut. Benar. Jadi juga nggak harus punya modal kamera ya. Kalau mau belajar pun juga bisa kan dari HP. Apalagi ini contohnya Bung Cabal, seorang Instagramer yang motret melalui HP ya. Dan itu juga udah menjadi ciri khas tersendiri ya. Iya benar. Bahkan ada tagline-nya,
Tagline-nya jangan lupa motret. Oke, jangan lupa motret setiap hari itu ya. Ya, setiap hari. Jadi meskipun kalian cuma pakai HP, Iya. motret aja dulu. Iya, motret aja dulu ya. Jadi lama-lama juga bakal terbiasa ya untuk membuat sebuah foto menjadi lebih baik lagi ya. Oke, mungkin itu aja, Bung Cabal. Terakhir nih, penjelasan dari kesekretariatan. Apa sih itu bidang kesekretariatan? Terakhir ya. Iya. Jadi untuk bidang kesekretariatan sendiri, Iya. ya ini adalah bidang yang melakukan segala pekerjaan maupun aktivitasnya berkaitan dalam sekretariat. Oke. Di sini bidang sekretariatan juga bekerja sama dengan sekretaris, seperti sama kayak halnya inventaris data anggota, data-data barang sekret, dan surat menyurat. Terus jadi kegiatannya itu memanajemen aktivitas yang ada di sekret ya, dan membantu sekretaris umum untuk memanajemen anggotanya, memanajemen kegiatannya ya, benar ya? Ya benar. Oke, mantap sekali bidang kesekretariatan ini. Jadi juga merawat sekret tuh agar menjadi bersih dan nyaman ya. Ya. Bener ya? Jangan lupa piket. Oke, jangan lupa piket. Tagline-nya jangan lupa piket. Sebenarnya kita anak anggota Imakom harus berterima kasih nih kepada anak-anak dari kesekretariatan, karena anak-anak kesekretariatan yang membuat sekret menjadi nyaman untuk kita huni. Kan kita tuh kalau pulang dari pulang dari MK kan capek tuh, dan sungkan nak balik ya kan, lesu mau pulang, mager, akhirnya singgah dulu lah ke sekret ya kan, makan bareng di sekret. Terima kasih loh sekretariatan. Cuci bareng di sekret. Iya benar-benar. Cuci piring bareng ya, nyapu bareng. Mungkin itu aja kesekretariatan. Ya mungkin itu aja. Selesai. Udah ya, selesai. Oke, terus gini nih, seperti yang kita ketahui bahwa kita kampus libur nih. Pandemi udah jalan 7 bulan, benar gak sih? 7 bulan. Lebih apa kurang tuh? Kurang lebih 7 bulan ya, 7 bulanan. Kampus ditutup, acara juga nggak boleh diselenggarakan, sehingga menghambat kita sebagai anak organisasi untuk ngadain program kerja, bener ya? Dan gimana nih kabar dari program kerja kalian di tengah pandemi gini? Apakah berjalan? Apa enggak sih? Siapa yang mau menjawab duluan? Silakan, Maul boleh menjawab duluan. Mungkin dijelasin dulu prokernya apa, terus apa sih yang udah berjalan di tengah pandemi ini gini. Lebih tepatnya tuh gimana sih cara kalian tuh ngatasin menjalankan program kerja, karena kan yang namanya program kerja itu adalah kewajiban ya. Sebelum kita musyawarah kerja, kita tuh menerangkan program kerja apa sih yang bakalan kita jalankan, dan itu akan dipertanggungjawabkan di LPJ nanti ya. Terus gimana nih cara kalian menjalankan program kerja di tengah pandemi ini? Iya. Iya, bisa dideketin mic-nya. Dan dibesarkan suaranya. Untuk proker kesekretariatan sendiri yang sudah berjalan, yang pertama itu pelatihan surat menyurat, walaupun baru sekali, itu pun online karena pandemi kan. Iya. Nah, jadi yang kedua itu ada bedah sekret. Alhamdulillah selesai dengan 3 part terlama tahun ini. Dan alhamdulillah sekret jadi bagus ya. Ya alhamdulillah. Jadi berubah ya. Ya, semoga tidak kebanjiran lagi. Amin. Terus apa lagi nih, Maul? Apa tadi? Ya, apalagi program kerja dari kesekretariatan? Mungkin itu aja. Ya. Mengumpulkan data-data ya. Ya, inventaris. Iya. Album foto selama lagi dalam proses. Iya. Terus? Dan data-data demisioner. Ya. Oke, jadi nggak hanya ngurusin sekret, tugas kesekretariatan juga mendata-data ya. Jadi juga lumayan rumit ya, mendata-data anggota-anggota, bahkan demisioner ya, benar ya? Benar. Oke. Mungkin itu aja. Ya, itu aja. Prokernya. Selanjutnya ya udah langsung bergeser ke siapa lagi? Bisa Umas kalau mau. Iya, dari tadi diam aja, senyum-senyum. Saudara Latif. Iya. Untuk humas ya, kalau Iya. dibilang proker,
Ini kalau proker humas yang benar-benar proker itu yang pertama itu adalah pelatihan public speaking. Iya. Dan alhamdulillah dua-duanya udah jalan, baik offline maupun secara online ya. Enggak ada sih kita online, kita semuanya offline ya, 2 kali. Offline. Itu di kampus sama di outdoor juga. Itu udah jalan, alhamdulillah udah selesai proker humas. Dan yang kedua, nah kita terhambatnya karena COVID ini justru di kunjungan nih Saudara Lateo. Oke. Jadi kita kemarin itu punya 3 list ya tempat yang ingin dikunjungi. Yang pertama itu TVRI. Iya. Alhamdulillah udah selesai. Iya, alhamdulillah ya. Dan yang kedua itu di salah satu stasiun swasta di Kota Palembang. Iya. Itu udah berhasil dapat suratnya juga, udah diizinkan. Tapi berhubung COVID, jadi kita terpaksa ditolak ya. Dan juga yang satu lagi itu kunjungan ke radio juga, terhalang COVID juga. Jadi kita terpaksa juga tidak bisa melakukan kunjungan. Iya. Terus cara untuk mengelola ya, ada nggak bisa kita kerjain proker-prokernya, kita ganti sama agenda yang bisa dikerjain selama COVID nih. Dan juga sebenarnya untuk podcast ini sendiri, ini merupakan agenda terbaru dari Humas yang akan jadi proker di divisi Humas tahun depan. Amin. Jadi sebenarnya bukan cuman COVID ya, jadi sebenarnya nggak ada alasan ketika COVID itu kita beralasan untuk nggak bisa nyelesain proker, enggak sih. Benar. Kita anak komunikasi, dilatih harus kreatif, jadi gimana caranya kita muter lagi otak, terus cari kegiatan yang tetap menghasilkan, tetapi masih bisa dikerjakan walaupun kayak COVID sekarang ini. Kayak gitu sih kalau dari Humas, alhamdulillah udah semua proker, tinggal podcast doang. Sip. Oke. Aman ya? Apalagi aman, alhamdulillah. Aman ya, alhamdulillah kan? ya. Jadi untuk LPJ udah lebih lega sih. Udah lega ya. Ke sebelah atau ke sebelah Terus apa sini? lagi? Udah, Humas? Humas udah semua, udah aman. Oke, aman ya, alhamdulillah. Terus siapa lagi nih? Jurnalistik deh. Iqbal, Cabal. Bukan. Namanya nih. Jadi di sini ada 2 yang namanya Iqbal, di sana Cabal, di sini Ikul, Genji, EKE Genji. Aryan The Massive. Apa tip? Gimana nih, Bal? Menghadapi pandemi ini, apakah proker jalan atau enggak? Alhamdulillah sih kalau proker jurnalistik itu terjalan semua sih. Dari 3 proker, yang pertama itu seminar talk show kepenulisan dan personal branding, waktu itu collab dengan divisi Humas. Iya, mantap sekali ya. Dan itu berjalan dengan lancar. Dan benar. itu diselip Itu di bulan berapa? Kemarin? di bulan Februari sebelum COVID. Iya, Rupanya sebelum COVID. pas banget sebelum COVID ya. Benar. Untung aja udah berhasil dijalankan ya. Iya, itu juga mengundang salah satu penulis yang Penulis ada di terkenal ya. Iya, yang ada di Kota Palembang. Iya, benar. Nah, dan di apa tuh? Di seminar di talk show itu diselipkan lomba waktu itu. Salah satu proker kami juga. Lomba feature. Nah, feature itu seperti kayak program kayak kalau di TV kayak presenter ya? Enggak. Apa tuh? Kayak vlog makan-makan gitu. Oh, oke. Iya, yang ngerti. Vlogger makanan ya? Iya, tapi dijelasin ini di mana, itu di mana. Jadi bentuknya seperti pokoknya kayak berita juga itu. Oke, jadi itu termasuk di bagian jurnalistik berarti ya? Iya, feature namanya. Oke. Itu kalau feature tuh ada yang food, ada yang sejarah, ada yang wisata itu. Oh, jadi ada macam-macamnya lagi ya? Iya, ada banyak kok. Ada banyak. Terus apa lagi nih? Terus yang ketiga itu pelatihan jurnalistik. Iya, waktu itu yang pertama waktu ini pas COVID. Oh, di tengah pandemi ya? Iya, di tengah bulan apa pandemi. tuh? Waktu itu di bulan kemarin kalau nggak salah. Oh, pas banget bulan kemarin ya? Iya. Melalui online? Melalui aplikasi Discord. Oke. Nah, dan aplikasi Discord itu belajar itu salah satu terobosan baru dari ini Himakom. Oke. Belajar dari aplikasi Discord. Oh, jadi nggak pakai Zoom ya? Enggak pakai Zoom. Oke, jadi kita juga harus berinovatif seperti yang Sonia katakan tadi. Nggak punya alasan untuk beralasan untuk ngomong nggak bisa nyelesain proker ya. Iya. Jadi apapun itu kondisinya itu adalah kewajiban kita apalagi kalian sebagai koordinator dan penanggung jawab ya. Jadi kalian harus bertanggung jawab. Gimana sih menunjukin rasa tanggung jawab kalian itu dari ide-ide yang kalian curahkan, bener ya. Betul. Terus apa lagi nih, Bal? Proker jurnalistik. Kalau ya terus ada juga blog itu blogger.
Iya, vlog. Blogger. Bukan vlog ya, blog. Blogger, tapi blogger itu ini agenda. Oh, Itu agenda. tuh dari ini sih, dari inti gitu, dari Oke, inti. agenda dari inti. Ya? Tapi yang memegangnya itu ini, yang Ya, jadi yang melaksanainya dari jurnalistik. jurnalistik ya. Jadi inti meminta bantuan jurnalistik ya. Iya. Blog apa tuh? Blog yang Tentang apa? ada yang ada di kampus kayak apa tuh kayak apa? Jadi mengulik-ulik kegiatan di kampus, Oh iya, mengulik-ulik kegiatan yang ada di kampus ya. Setiap ada kegiatan di kampus, Iya. kita bikin beritanya di blog Oke. gitu. Iya benar. Kalau mau cek blognya silakan, ada Ada di bawah ini, Di di bawah deskripsi sini. di bawah ini. Itu anak-anak jurnalistik yang nulis ya. anak jurnalistik. Oke. Nanti kita bakal lihat ya kegiatan-kegiatannya, cek di blog, Cek. di deskripsi di bawah ini. Nanti Apalagi ada. Bal? Ini itu aja. Mungkin itu aja sih yang sudah kami jalani Oke. sampai saat ini. Terus broadcasting nih. Broadcast duluan. Iya. Program kerja dari broadcasting. Program kerja dari divisi broadcasting itu ada 3. Iya. Yang pertama itu adalah pelatihan. Yang kedua itu ialah ngupload video di YouTube itu sebanyak 12 kali. Itu Iya. minimal. Yang ketiga itu ada yang namanya bikin company profile. Oke. Kalau untuk pelatihan sendiri sih itu sudah dilakukan online sebanyak 4 kali dan juga offline sebanyak 2 kali. Oh, Pelatihan- jadi sempat pelatihan offline ya. Sempat itu. Alhamdulillah. Pelatihan offline-nya itu bareng dari divisi fotografi, bener ya? Oke, Kak Cabal? bareng ya? Waktunya bareng ya? Bareng. Waktunya Oke. bareng. Terus untuk pelatihan online-nya itu dipisah. Terus juga divisi broadcasting sudah melakukan pembuatan video sebanyak 12 kali. Itu bahkan lebih lah. Oke, alhamdulillah ya. Alhamdulillah lebih. Alhamdulillah. Kalau untuk proker yang ketiga itu alhamdulillah company profile sudah dibuat itu sebelum pandemi sebenarnya. Sebelum pandemi itu sudah bikin setengah dulu. Oke. Setengahnya lagi itu pada saat pandemi alhamdulillah bisa menyempatkan untuk membuat Untuk menyelesaikan company Company profile tersebut, Oke. iya. Mungkin kalau teman-teman mau ngelihat video company profile-nya ada di ada YouTube di Himakom. YouTube Himakom SCC ya. Jadi Judulnya ya Himakom STC itu. iya, judulnya. jadi bisa dikepoin Bener, company bener. profile karya dari anak broadcasting ya. Iya, bener Terus apa sekali. lagi nih, Bung Diki? Apa nih? Broker dari broadcasting itu aja? Itu aja proker. Alhamdulillah Oke, proker sudah terlaksanakan dan insya Allah siap menghadapi LPG. Wah. Oke. tahap Udah lega selanjutnya. ya? Insya Allah. Oh, insya Tapi Allah. masih was-was. Oke, was-was ya. Oke. Terus udah. Udah itu aja. Terus kita ke pojok yang paling ujung, Bung Cabal dari koordinator divisi fotografi. Proker apa sih yang udah dijalanin di divisi fotografi? Kalau divisi dari fotografi itu Iya. yang pertama mungkin ada pelatihan fotografi dan pelatihan desain grafis. Yang untuk pelatihan fotografi yang pertama itu awalnya 2 pertemuan itu bareng sama broadcasting. Hah? Itu masih offline, Iya. Iya. Sebelum masa pandemi kemarin. Ya, jadi sempet nyicip juga pelatihan offline ya. Ya. Alhamdulillah. Nah, sesudah lewat 2 pelatihan itu langsung masuk masa pandemi. Oh. Nah, jadi pelatihan fotografi selanjutnya itu langsung dipindahkan online lewat postingan Instagram. Oh, jadi dialihkan ya. Ya, dialihkan. Ya, terus? Nah, terus untuk pelatihan desain grafis itu coming soon, mungkin beberapa minggu lagi yang akan datang itu bakal ada pelatihan Oh. desain maksudnya Oke, salah. pelatihan desain ya. Ya, desain grafis. Terbuka untuk Itu anak-anak terbuka Himakom. untuk pengurus Himakom dan demisioner dan mahasiswa aktif saat ini. Oke. Mungkin buat maba kawan-kawan juga yang mau ikut silahkan itu. Iya. Mungkin insya Allah akan diadain tanggal 2 di kampus kita. 2 November ya? 2 2 November ya? Di Sebentar kampus lagi ya? mungkin dibuka ruang 1 kelas ya. Itu juga insya Allah gak bakal lama dan tetap mematuhi protokol Iya, kesehatan ya. benar. Sesuai anjuran pemerintah ya. Ya. Dan untuk proker selanjutnya itu ada hunting. Nah, Iya. hunting itu kemarin itu kan hunting buat sekalian mengasah skill fotografinya. Iya. Jadi langsung praktek bagaimana motret saat di suasana di luar, bukan cuma motret saat ada acara di
indoor aja gitu. Ya, cuman kemarin sempat terhalang pandemi, cuman beberapa minggu terakhir kemarin sudah sempat dijalani buat hunting itu, dan akhirnya alhamdulillah terlaksana juga gitu ya. Dan di hunting itu juga sekalian sharing session di mana kita belajar bagaimana motret yang lebih baik gitu biar menghasilkan karya yang lebih bagus dari yang sebelumnya gitu. Oke. Jadi nggak cuman moto-moto aja, tapi juga sharing ya. Iya. Gimana genre-genre fotografi, terus juga gimana sih cara ngambilin gambar ya, ngambilin sudut-sudut fotografi ya, bener ya. Terus apa lagi nih? Dan ada juga pameran fotografi. Nah, Gimana tuh? Pameran fotografi itu kemarin sebelum pandemi sudah disiapin acaranya buat di outdoor, cuman karena terhalang pandemi itu jadi di cancel acaranya. Cuman kemarin sebelum pandemi juga sempat diadain juga di kampus gitu buat ikut pameran gitu, memamerkan hasil foto yang dari karya kawan-kawan pas hunting gitu. Oke. Jadi sempat ada pameran ya? Ya, sempat juga ada Waktu pameran. itu di bulan apa kalau nggak salah? Januari atau Februari tuh? Masih masuk Februari kalau Februari ya? Iya. Tadi itu ada acara dan fotografi diberi kesempatan untuk pameran ya, buka pameran foto ya. Ya, buka pameran foto. Alhamdulillah juga respon orang-orang positif ya. Ya, cukup menarik perhatian lah, memuaskan banget. Alhamdulillah. Terus gimana lagi? Mungkin itu sih kurang lebih. Oke, kurang lebih itu aja ya. Ya. Dan kalau mau bertanya-tanya lagi bisa dari itu tadi acara tadi. Iya. Kalau mau nanya-nanya lagi ya. Terus ya durasi ya. Kameramen sudah menunjukkan kode untuk durasi. Terakhir. Pesan-pesan buat kan Himakom membuka open recruitment ya untuk maba-maba yang mau bergabung di Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Sisipol Chandra di Muka. Jadi apa nih pesan-pesan dari kalian para koordinator masing-masing divisi? Dan juga pesan-pesan buat angkatan 2019. Kalian kan angkatan 2018-nya. Apa tuh pesan-pesan buat angkatan 2019 yang nantinya tahun depan bakal menggantikan posisi-posisi kalian yang saat ini kalian jabat. Nah, oke. Iya, meneruskan. Kan kalian kan udah mau di ujung kepengurusan ya, berapa bulan lagi ya? Mau dilengserkan? Digantikan ya? Gimana nih pesan-pesan buat yang mau menggantikan kalian? Pesannya aja ya. Iya, pesan-pesannya. Oke, kalau dari aku pribadi sih buat pesan buat kawan-kawan yang mau masuk Himakom dan buat kawan-kawan yang mau naik menjadi senior yang dari angkatan 2019. Iya. Mungkin Sorry. Ulang lagi. Buat kawan-kawan yang mau masuk Himakom, gabung dengan Himakom. Terus buat kawan-kawan yang dari angkatan 2019 mau naik jadi pengurus senior di Himakom. Kalau pesan dari aku pribadi sih gini aja ya. Intinya jangan terlalu takut untuk mencoba. Iya, benar. Karena tanpa kita mencoba kita tidak akan pernah tahu hasilnya gitu. Jadi jangan bandingkan hasil langkahmu dengan hasil langkah orang lain, karena langkah pertama dirimu belum tentu sama dengan langkah pertama orang lain gitu. Jadi mulailah buat mencoba, karena kita belum tahu hasilnya jika kita belum pernah mencoba gitu. Jika jelek ya bisa diperbaiki, jika gagal bisa dicoba lagi gitu. Jadi terus aja mencoba, karena semua butuh proses untuk menjadi lebih baik. Oke, jadi intinya jangan takut mencoba ya. Karena juga orang-orang yang luar biasa di luar sana berawal dari mencoba ya. Jadi kalau kita nggak mulai-mulai, jadi kapan mau besarnya ya, bener ya? Iya, mau besarnya ya. Oke, selanjutnya dari Sonia nih, pesan-pesan. Iya, pesan-pesan. Oke, kalau pesan-pesan untuk calon-calon pengurus Himakom yang terbaru ya, 2020, wajib banget berorganisasi terus di Himakom ya. Karena di sini kalian bakal banyak banget ilmunya. Bukan cuma ilmu pengetahuan doang, tapi di sini kalian bakal diajarin gimana caranya kalian tampil secara langsung, gimana cara
ngurusin event, gimana caranya punya banyak teman, dan gimana caranya nyatuin ide-ide banyak orang ini jadi satu tujuan yang sama nih kalau untuk maba ya. Tapi terkhusus untuk angkatan 2019 yang akan meneruskan roda kepengurusan Himakom, dan Latif termasuk salah satunya ya. Iya benar. Yang akan menaik di posisi tertinggi uji kabar. Ya terus. Yang selalu aku bilang dan gak bosan-bosannya untuk pengurus Himakom 2019, apalagi selalu aku bilang sama anak-anak humas ya, kalian harus cinta lebih dulu sama Himakom. Karena kalau udah cinta, kalian rela berkorban apapun nih. Karena di organisasi kalian pasti bakalan berkontribusi, bukan cuma dari uang, bukan cuma dari materi, bukan cuma dari waktu, tapi seluruh raga kalian itu bakalan kalian gunain untuk di Himakom ini. Dan juga 2019 udah 1 tahun sama-sama kami, udah tahu banget gimana caranya ngurus organisasi ini. Semoga siapapun nanti yang masuk di divisi manapun, baik ke inti maupun di divisi ya, aku tapi selalu pengen anak-anak humas ya terkhususnya, mereka bakalan jadi orang-orang penting di Himakom tahun selanjutnya. Karena aku selalu bilang sama anak humas, kalian jangan jadi pengikut, tapi harus selalu jadi penggerak, pencetus ide, dan jadi orang-orang yang berinovasi dengan ide yang kalian punya. Jadi jangan cuma mau manjang ke barisan, tapi harus jadi orang terdepan yang ada untuk humas ya terkhusus. Karena aku berharap banyak banget sama anak humas. Itu aja dari aku. Jadi kita juga jangan cuma nunggu temen yang bergerak ya. Jadi kita juga harus punya dari dalam diri kita itu punya pergerakan ya. Selanjutnya nih, Maul, pesan-pesannya. Pesannya kayaknya udah diwakili sama Sonia ya. Gak bisa sama. Gak bisa dong. Kayak, kalau terkhusus untuk 2019, tetap semangat, tetap solid, terus jalani apapun dengan ikhlas. Amin. Kegiatan apapun ke depan yang bakal dilaksanakan. Apalagi? Kok aku jadi deg-degan? Apalagi? Jangan lupa piket ya. Jangan lupa piket. Mungkin itu aja. Ya udah kalau itu aja. Selanjutnya Bang Genji. Untuk teman-temanku 2019. Iya. Jangan cuma solid, jangan cuma cak kepakaman. Iya. Jangan cuma berkelompok-kelompok, harus merangkul galau-galau, terus jangan lupa saling menghargai juga. Jangan mengkotak-kotakan ya. Jangan membeda-bedakan ya. Iya, harus satu. Terus yang untuk maba. Iya, untuk maba. Aku yakin sekali. Wow. Dalam perlu didengarkan. Aku yakin sekali. Iya. Tahun kepengurusan tahun depan lebih baik dan kasnya lancar. Amin ya, karena kas itu adalah kewajiban. Iya. Kewajiban setiap anggota ya. Saya yakin sekali dengan angkatan asuhan bawa kamu nanti. Wow. Amin. Karena saya lihat ada semangat jiwa-jiwa membara, mempesona. Ada percikan-percikan ya di dalam. Iya, percikan api lilin Himakom. Api lilin Himakom menyelimuti mata Anda. Sangat ini sekali ya. Sangat puitis sekali ya. Iya, sangat puitis. Anak jurnalistik harus puitis ya. Harus mempunyai kosakata yang indah, bener ya? Betul sekali, harus mempunyai uang juga. Karena kalau tidak punya uang tidak bisa bayar kas. Jadi intinya harus bayar duit kas ya? Tidak juga. Tidak juga, karena saya juga belum. Jadi menurut data kas kamu itu belum 150 ya? Tidak. Berapa? Saya tinggal 2.000 lagi. Alhamdulillah kalau tinggal 2.000. Dan akan saya lunaskan setelah podcast ini. Dan yang pendengar ini sebagai saksinya. Saya melunasi duit kas. Mungkin langsung aja keluarkan duit 2.000. Oh, nanti aja. Kalau 2.000 nanti aja. Kalau 2.000 nanti aja. Kalau 2 juta langsung ya. Langsung. Mungkin itu aja. Bung Iqbal. Udah. Keselak aku. Aduh. Keselak ya? Mungkin boleh diminum. Selanjutnya Bung Diki. Pesan-pesan nih. Pesan dan kesan.
Ya, teruntuk pesan-pesan. pesan-pesan. Teruntuk angkatan 2019, pesan dari aku pribadi itu kalian harus pintar memanajemen waktu. Harus lebih dirangkul lagi kebersamaan, jangan mencar-mencar. Kerjasama harus lebih solid. Apalagi ya, semua orang itu harus fleksibel, jangan cuman matok di divisinya itu sendiri. Kita juga harus bisa berbaur dengan divisi lain. Jangan cuman misalnya dari divisi broadcast, jangan sok hebat di situ. Kalian harus bisa berbaur satu dengan yang lainnya walaupun beda divisi. Benar. Jangan ada kesenjangan lah. Iya, benar. Teruntuk angkatan 2020, bener kan 2020 kan? Iya, benar, angkatan 2020. Maba. Oh, maba. Iya, maba angkatan masih 2020. Aku yakin untuk kalian nanti pacak lebih bagus lagi. Amin. Nah, kamu Gale harus lebih hebat dari kami KI. Oke. Mungkin itu, Bay. Apa dia translate-nya tuh? Kamu Gale. Mungkin ada di bawah sini. Translate ada di bawah sini. Mungkin di bawah ini. Di bawah ini ada translate-nya. Bener, nyambung ke omongan tadi bahwa kita tuh walaupun kita berbeda divisi, mau humas, jurnalistik, broadcasting ataupun fotografi ataupun juga bidang kesekretariatan, harus saling merangkul ya. Jangan sampai kita tuh membeda-bedakan divisi ya. Karena itulah yang namanya organisasi. Organisasi adalah perkumpulan, persamaan, wadah ya untuk kita mencapai tujuan bersama. Oke, mantap sekali ya. Oke, mungkin itu aja ya podcast kita pada hari ini. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan podcast ini. Jangan lupa komen untuk masukan dan kritiknya. Dan jangan lupa share kalau kalian ingin membagikan hal-hal positif kepada semua orang di muka bumi ini. Cukup sekian dan Himakom. Bangga berkomunikasi. Tangan dulu.